Soal kuatnya relasi kuasa Sambo yang diungkap di persidangan kasus pembunuhan dan perintangan penyidikan Yosua, kita berbincang dengan pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Mas Bambang, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Tifal. Dari persidangan anak buah Sambo ini, hakim mencecar soal relasi kuasa Sambo ke anak buah. Yang Anda cermati ini, bagaimana kemudian sampai dengan hari ini di sidang lanjutan obstruction of justice? Ya, relasi kuasa di tubuh kepolisian ini bukan hanya dalam kasus Sambo, ini masih memang sangat kental sekali ya. Jadi selama ini memang peraturan-peraturan Kapolri itu sebenarnya sudah sangat jelas, tapi implementasi di lapangan ini masih sangat longgar. Makanya saya melihat bahwa di kepolisian ini belum ada upaya untuk membangun kultur yang baik. Kultur yang baik dalam sebuah lembaga yang profesional tentunya tidak hanya perintah. Kalau melihat kasus-kasus ini tidak hanya sekedar perintah lisan, tetapi seharusnya harus disertai dengan surat resmi gitu. Minimal ada memo terkait dengan perintah. Makanya kalau kemudian saat ini muncul perdebatan perintah dari Agus Nurpatria kepada Irfan Widianto untuk mengamankan CCTV. Mengamankan CCTV ini aman itu dalam pengertiannya apa gitu? Aman itu untuk dibersihkan dari TKP atau kemudian dibuang atau hanya sekedar dikumpulkan jadi satu dalam sebuah tempat, misalnya seperti itu. Jadi secara konteksnya sebetulnya sama-sama saja, sekalipun pembelaan mereka adalah minta dicek, minta diamankan, tapi ujung-ujungnya adalah merusak. Begitu menurut Anda? Benar, pengertian secara umum yang diterima oleh mereka tentunya akan merusak TKP itu gitu. Dan ini tentu adalah bagian dari obstruction of justice itu. Apapun alasannya memang, tetapi kan yang muncul dalam persidangan ini kan perdebatan antara mengganti, membersihkan atau mengamankan itu tadi, seperti itu. Makanya ini sebenarnya tidak substansial, tapi yang lebih penting sebenarnya adalah CCTV itu sudah, DVR itu sudah tidak ada di TKP, yang sebenarnya bukan kewenangan dari Propam untuk olah TKP itu, karena ini adalah kewenangan dari Reskrim Jakarta Selatan gitu. Akhirnya kan ini terkesan jadi lempar-lempar tanggung jawab, si A bilang apa, si B bilang apa. Jadi menurut Anda ini tanggung jawabnya Sambo atau masing-masing juga punya posisi untuk bertanggung jawab dengan tindakan masing-masing? Ya, masing-masing punya tanggung jawab, perintah atasan. Nanti kalau akhirnya kalau ini dilimpahkan ke Sambo saja, ini nanti juga akan muncul perdebatan juga. Saya tidak memerintah atau ngeles istilahnya, membantah untuk tidak memerintah, terus kemudian perintahnya hanya sekedar mengamankan ini tadi ya, tolong diamankan ini karena Mbak Yumu seperti itu, yang muncul kan seperti itu, hanya sekedar lemparan saja, tapi fakta-fakta yang ada bahwa CCTV, DVR CCTV di TKP itu sudah hilang, itu yang menjadi poinnya di situ gitu. Siapa yang melakukan ya seharusnya mereka bertanggung jawab. Anda sudah menyinggung tadi di awal soal peraturan sebetulnya sudah ada. Perkap nomor 14 tahun 2011. Di pasal 7 ayat 3 huruf C disebutkan di situ setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Melihat faktanya sedemikian, gimana tuh? Ya, itu tadi yang juga saya sampaikan di awal bahwa peraturan itu sudah jelas gitu loh. Hanya saja tidak dibangun kultur, implementasinya tidak dibangun kultur yang sesuai dengan perkap itu di lapangan. Perintah-perintah seringkali hanya sekedar lesan saja dan bawahan langsung berjalan siap dan siap bang itu saja, tapi tidak disertai dengan nota, minimal nota atau memo ya, sehingga semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau perintah lesan akhirnya ya yang muncul ini perdebatan. Saya tidak perintah, maksud saya seperti ini, kan tidak jelas semuanya seperti itu. Kalau yang Anda tangkap kesannya ini para terdakwa ini yang posisinya di bawahnya Sambo, bawahannya Sambo, mereka sebetulnya punya pilihan untuk menolak atau sengaja tidak menolak atau gimana nih? Ya, banyak pilihan ya. Sebenarnya apalagi kalau melihat ini adalah kasus pembunuhan yang tentunya sangat fatal ya. Dalam proses penyidikan, bukti-bukti itu sangat penting sekali untuk dikumpulkan. Kalau kemudian mereka sebagai seorang penyidik yang profesional ini
memiliki insting yang bagus, apalagi dengan rekam jejak yang sedemikian lama, pengalaman seperti itu, tentunya mereka bisa menolak atau bisa memberikan saran-saran kepada atasannya gitu. Bang, sebaiknya tidak seperti ini resikonya seperti ini, seperti itu. Tetapi fakta-fakta yang terjadi kan tidak. Mereka bahkan sekian lama, mulai tanggal 9, 11 baru diumumkan, kemudian baru ditetapkan tersangka, baru semuanya terbuka. Ada jenjang waktu yang sekian lama sampai mereka ditetapkan sebagai tersangka ini kan sebenarnya tidak ada proses untuk terbuka seperti itu. Sehingga menurut Anda posisi Verdi Sambo dalam ruang pengaruh psikologis terhadap bawahannya ini sangat besar, begitu? Sangat besar, sejak awal kan penonaktifan Verdi Sambo ini kan juga diolor-olor juga, kemudian pencopotan Verdi Sambo baru bahkan sebelum dicopot, bagaimana Verdi Sambo mendatangi Barreskrim dengan gagahnya menyampaikan kepada kawan-kawan pers bahwa minta maaf kepada tapi tidak mengakui, seolah-olah tidak mengakui kesalahannya seperti itu. Ya, hal seperti itu memang secara psikologis bisa memberikan tekanan pada bawahannya. Bagaimana kekuasaan Sambo di atas ini memang super full power seperti itu. Baik. Kita coba dengarkan sekarang kesaksian Cuk Putranto, mantan anak buah Sambo. Cuk bilang Verdi Sambo ini memerintahkan mengambil kembali DVR Kompleks Duren 3 yang telah diserahkan ke Polres Jakarta Selatan. Nah, Verdi Sambo sempat marah ke Polres Jakarta Selatan karena pada saat olah tempat kejadian perkara, penyidik tidak memberitahukan terlebih dahulu ke Verdi Sambo. Kita lihat. Ya. Terus kemudian beliau sampaikan sekitar rumah, saya bilang saya sudah serahkan ke Polres. Terus beliau sampaikan, siapa yang perintahkan? Kata Pak Verdi Sambo? Ya. Terus? Saya cuma hanya menjawab siap. Terus kamu ambil sekarang itu ke Polres, kemudian kamu copy dan kamu lihat isinya. Itu perintahnya? Kemudian beliau sampaikan, udah jangan tanya kamu. Kalau ada apa-apa saya bertanggung jawab. Dan satu lagi, kalau ditanya penyidik, baru kamu serahkan DVR. Kalau ditanya penyidik, baru kamu serahkan CCTV-nya. Marahnya maksudnya bagaimana nih? Marahnya karena saat itu dilakukan olah TKP tetapi tidak dilaporkan ke beliau yang punya rumah, intinya itu. Komentar singkat dulu Mas soal tayangan tadi. Ya, apa yang disampaikan Cuk Putranto itu sebenarnya mewakili kegundahan bawahan juga ya. Bagaimana seorang bawahan yang tertekan tapi tidak berkutik untuk menyampaikan kegundahannya gitu. Mau lapor siapa? Artinya kan memang ada tekanan-tekanan secara psikologis pada bawahan dengan kekuasaan Verdi Sambo yang full power itu tadi, dia bisa mempengaruhi penyidik di Polres Jakarta Selatan, bahkan tidak untuk kemungkinan mempengaruhi penyidik di Barreskrim seperti itu. Baik, nah anak buah Sambo ini kan sudah disidang kode etik, hukuman pidananya akan seperti apa menurut Anda? Hakim tentu akan mempertimbangkan proses kode etik itu tentunya sangat berbeda sekali dengan proses pidana gitu loh. Etik ini hanya sekedar terkait dengan etik dan disiplin internal saja, peraturan-peraturan internal saja, tetapi hakim tentunya akan memperhatikan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada di lapangan terkait pidananya gitu. Mungkin memang dalam sidang etik ini mereka sudah diberikan sanksi yang sangat berat yakni PTDH, tetapi bisa tidak untuk kemungkinan karena saksi-saksi ternyata tidak menguatkan sidang etik itu. Hasil sidang pidana ini bisa saja akan memberikan vonis yang tidak begitu berat pada masih mereka. Berjalan proses sidangnya sampai dengan saat ini. Mas Bambang Rukminto, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama Kompas TV hari ini. Sehat selalu Mas. Informasi berikutnya usai jeda. KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus tangkap tangan di wilayah Jawa Timur. Salah satunya Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak.
Mabes Polri menjawab soal anggotanya yang 14 tahun menyamar jadi wartawan. Polri bilang penugasan intelijen seperti yang ditugaskan pada Ibtu Umbaran juga terjadi di banyak negara.